Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Akhirnya aktris Celine Evangelista mualaf. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah karena karir daripada si Celine ini sudah mulai mandek, sudah mulai redup? Apa alasannya? Apakah karena mau nikah gitu? Apa alasannya? Apakah karena pengen jadi istri daripada Pak Kumis? Apakah pengen jadi istri Jadi Celine mengaku memeluk Islam atas pilihan sendiri ya, setelah hatinya tergerak ya walaupun para netizen warga Konoha, netizen yang maha benar ya kan, meragukan jawaban daripada Celine ini. Tapi dia mengatakan dengan tegas ya, saya memeluk Islam bukan karena keluarga, saya memeluk Islam bukan karena mau nikah juga ya, bukan ya, atau bukan karena siapapun ya, saya memilih sendiri karena tergerak hati saya, dan bukan karena pekerjaan juga ya, bukan karena karir saya supaya melesat jauh, nggak seperti itu ya. Ini hanya hati saya yang tergerak ya, walaupun ya jawabannya agak terlalu formal gitu. Saya tidak mengatakan bahwa jawaban daripada si Mbak Celine ini mengada-ada, saya tidak mengatakan seperti itu ya, disclaimer on ya. Dan saya tidak mengatakan beliau ini pindah agama mualaf hanya karena mau menikah, karena karirnya sudah mulai redup, nggak, saya nggak mengatakan seperti itu ya, disclaimer on ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, jadi saya tuh orangnya yang sangat jeli ya, memperhatikan terutama sosial masyarakat Indonesia ya. Jadi gini, saya perhatikan ya, ini di luar daripada Mbak Celine ini ya, saya tidak mengatakan bahwa Mbak Celine ini melakukan hal seperti ini ya, tapi kalau saya perhatikan ya, di Konoha deh ya, di Konoha bukan Indonesia ya. Kenapa di Konoha? Karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Sedikit saja kritik maka mereka akan kejang-kejang tantrum berjamaah. Jadi ini hanya di Konoha ya. Saya melihat di Konoha itu ada semacam tren ya. Dulu ya tahun 80-an, tahun 90-an sampai 2000 awal, tren di kalangan artis itu ya, trennya itu cerai settingan. Ya, walaupun warga Konoha menikmati ya. Menikmati artinya mereka nggak tahu itu settingan ya. Biasanya kalau misalnya ada artis ya, kalau misalnya ada artis karirnya sudah mulai redup ya, sudah tidak diperhatikan sama orang lagi ya, kemudian tidak ada lagi pekerjaannya, sudah pengangguran lain sebagainya, mereka biasanya akan apa ya, akan melakukan settingan ya, seperti ya pura-pura cerai atau pura-pura selingkuh. Biar apa? Biar menarik atensi masyarakat. Nah, kata kuncinya adalah atensi, perhatian masyarakat. Jadi zaman dulu seperti itu ya. Kalau misalnya karirnya sudah mulai mandek ya, mereka akan melakukan settingan-settingan ya, seperti selingkuh ya, pura-pura selingkuh, atau misalnya ya pura-pura cerai ya, seperti itu. Dan berhasil, biasanya berhasil. Karena apa? Karena warga Konoha mereka itu sangat suka yang namanya sinetron ya. Sangat suka yang namanya sinetron. Sehingga apa, kalau misalnya ada artis yang pura-pura cerai, mereka akan simpati ya, mereka akan iba, oh jangan cerai, kenapa harus cerai. Jadi ini menyedot perhatian. Nah, dan ini diperhatikan oleh artis. Untuk menarik perhatian atau atensi, maka mereka melakukan itu. Nah, sekarang ini ya, setelah tahun 2000 ke atas, saya melihat ya, berubah lagi trennya. Tren apa itu? Sekarang saya melihat tren main mualaf-mualafan. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Jadi saya melihat di Konoha itu main mualaf-mualafan, terus pindah agama. Jadi saya melihat di Konoha itu ya, pindah agama itu semacam alat tawar ya, bukan seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kalau mau pindah agama itu ya benar-benar mau pindah agama, bukan seperti sekarang ini. Saya melihat zaman sekarang ini sudah seperti alat tawar ya, main mualaf-mualafan itu ya, seperti itu, biar terkenal ya, biar follower makin banyak, biar haters makin dikit ya. Biasanya kalau ada masalah nih, masalah yang sangat gede ya, yang sangat rumit, nggak ada solusi, mereka akan menggunakan apa?
menggunakan ini, alat tawar ini, yaitu main mualafan. Hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan Indonesia ya. Ini hanya di Konoha. Biasanya akan melakukan alat tawar, yaitu ya pindah agama. Karena gini guys, logikanya gini ya. Kalau misalnya mereka serius pindah agama, mereka tidak akan mungkin mengikrarkan. Mereka tidak akan tanda tangan, dipoto gitu. Nggak perlu seperti itu. Ngapain? Jadi ini ada semacam ya seperti itu, seperti zaman dulu ya. Kalau misalnya karirnya sudah mulai meredup ya pengen menjadi politisi, mereka akan mencari atensi biasanya. Ya, kalau dalam dunia politik ini biasanya mereka akan pencitraan biasanya. Ya, ada berbagai macam cara. Ada yang menggunakan pencitraan yang sangat-sangat sangat-sangat murahan. Ada yang berkelas juga ya. Saya tidak menutup kemungkinan ya, karena pencitraan itu bukan bukan sesuatu hal yang salah ya. Dalam dunia politik itu hal yang biasa. Tapi biasanya elektabilitas pejabat itu biasanya dinilai dari apa? Dari pencitraan mereka ya. Saya tidak menyebutkan namanya ya, tapi ya you know lah. Jadi sama seperti zaman sekarang ini. Jadi trennya di zaman sekarang ini ya, zaman dulu kan settingan ya, cerai, pura-pura cerai misalnya. Zaman sekarang apa? Trennya itu main mualafan ya, pindah agama itu sebagai alat tawar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi di Konoha? Tidak terjadi di luar negeri misalnya, di negara lain nggak ada tuh ya, nggak ada tuh ya. Di Amerika kalau misalnya ada orang yang pindah agama, artis, mereka nggak peduli, bodoh amat mau pindah agama, bodoh amat, mereka nggak dapat atensi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu hal seperti ini dapat atensi dari masyarakat, dapat perhatian, bisa menyedot perhatian? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena, mohon maaf ya, warga Konoha itu masih rata-rata makhluk kawanan. Iya. Jadi makhluk kawanan itu ya, kalau misalnya ada seseorang misalnya yang mohon maaf murtad misalnya, atau mualaf misalnya, kita kan berpikirnya ya, lah kok gitu, kok keluar dari kelompok kita. Jadi secara tidak langsung ya, dalam otak primitif manusia itu, kita adalah makhluk yang diburu. Kalau misalnya ada seseorang nih ya, dalam kawanan kita, dalam komunitas kita ada yang keluar gitu, kita kan takut biasanya. Takut apa? Karena kita akan semakin sedikit ya. Kalau semakin sedikit maka kayaknya saya akan dimangsa ini. Jadi kalau semakin banyak, maka kita semakin sedikit kemungkinannya untuk dimangsa ya. Itulah alasannya kenapa kita bermental kawanan, atau bermental patungan, atau bermental gerombolan ya. Jadi kalau kita rame-rame, kita merasa bahwa agama kita itu benar ya, walaupun itu bukan jaminan ya, karena kualitas dengan banyaknya penganut itu tidak jaminan ya, tidak berbanding lurus biasanya berbanding terbalik ya, kalau yang saya perhatikan ya. Jadi kalau ada seseorang yang murtad dari agama kita, kita merasa ada sedikit ya, nggak semuanya tapi ya, pasti ada merasa sedikit, lah kok dia pergi dari agama saya. Makanya ada kalimat-kalimat seperti ini, kita mah nggak butuh dia, kalau mau murtad sok aja mau murtad ya. Kita mah nggak butuh dia, kalau mau mualaf aja, nggak jadi masalah. Kenapa kalimat seperti ini muncul? Karena kita rata-rata makhluk kawanan, makhluk yang diburu ya. Jadi bayangkan kita itu secara primitif ya, otak primitif manusia itu zaman dulu itu kan kita sangat suka yang namanya berburu ya. Zaman apa? Zaman Homo sapiens ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan manusia kan bukan berasal dari manusia purba, ini berdasarkan data loh, bukan berdasarkan hal-hal yang subjektif, karena agama itu kan subjektif ya. Saya tidak mengambil dari sudut pandang agama ya, karena dari agama itu kan manusia berasal dari apa? Dari Adam dan Hawa. Saya mengambil dari pemikiran-pemikiran yang objektif ya, berdasarkan penelitian. Nah, karena zaman dulu manusia purba itu adalah makhluk yang dimangsa, diburu ya. Ya. Saat itu puncak rantai makanan itu kan bukan manusia ya. Kalau zaman sekarang kan puncaknya ya manusia, kalau zaman itu enggak. Jadi manusia juga makhluk yang diburu. Nah, karena manusia itu makhluk yang diburu, mereka berkelompok ya. Semakin banyak
kelompoknya, maka akan semakin kecil kemungkinannya untuk meninggal atau diburu. Sehingga kita sangat suka yang namanya berkelompok-kelompok. Dan kalau misalnya ada yang keluar dari kelompok kita khawatir dia dimangsa. Itu yang kita pikirkan. Kalau pindah kelompok ke kelompok lain, kita biasanya ada sedikit iri ya, nggak semuanya tapi di hati kecil pasti ada seperti itu. Makanya muncul kalimat-kalimat seperti, kita mah nggak butuh dia, ya agama nggak butuh kamu, ya Tuhan kita mah nggak butuh kamu. Sok lu mau keluar juga nggak jadi masalah, lu mau murtad juga nggak jadi masalah, kita nggak butuh kamu lagi. Nah, kenapa muncul kalimat-kalimat seperti ini? Ini secara spontan ya, keluar daripada otak primitif manusia ya. Ini adalah mental kawanan. Sehingga kalau misalnya keluar daripada agama kita, murtad atau mualaf dan sebagainya, kita ya seperti itu. Perhatian kita tuh tersedot. Dan sayangnya di Konoha masih seperti itu ya. Sementara di luar negeri, negara-negara maju nggak seperti itu lagi. Mereka nggak peduli lagi. Mereka lebih peduli pada apa? Lebih peduli pada konten-konten edukasi ya. Jadi itulah perbedaan antara negara maju dengan negara yang berkembang atau negara miskin. Biasanya di negara maju itu ya, konten-konten edukasi itu yang diminati. Sementara di negara yang berkembang atau negara yang berputar-putar atau negara yang mandek di situ-situ aja, yaitu Konoha, maka warga Konoha itu sangat senang yang namanya main mualaf-mualafan ya, berita mualaf-mualafan, berita murtad dan sebagainya ya. Karena apa? Karena mental kita itu masih mental kawanan. Tapi anyway ya, kadang saya kasihan tahu sama warga Konoha yang mabuk agama. Jadi mereka berpikir ya, ini hanya warga Konoha ya, berpikir bahwa orang yang pindah agama itu, misalnya artis itu, mereka itu berpikir bahwa itu sungguhan gitu, bukan cuman settingan gitu ya. Saya melihatnya seperti itu, dan hal ini seperti dikerjain ya. Saya tuh benar-benar prihatin ya dengan warga Konoha, serius gitu. Kalau misalnya pindah ke agamanya, mereka akan baik-baikin ya. Saya juga bingung ya, kenapa sih ya kalau misalnya pindah ke agama kita langsung baik-baikin, terus kalau beda agama kita nggak baik-baikin gitu. Berarti kebaikan kita itu fake ya, tidak murni kan ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi gini deh, kalau misalnya nggak ada untungnya, mereka nggak bakal mau jadi mualaf, nggak bakal mau ya. Kalau ada orang yang mualaf itu ya, mereka mengikrarkan diri ke seluruh dunia sampai tanda tangan segala ya, di foto di video. Mereka ada ulang di balik batu guys, ada udang di balik batu. Jadi jangan melugu-lugu amat gitu. Itu logikanya. Ngapain mereka misalnya mualaf kalau nggak ada untungnya? Cuan ya, mereka memikirkan cuan. Mereka nggak butuh yang namanya mau agamanya seperti apa kayak bodoh amat. Yang penting keuntungan ya, keuntungan, duit, cuan. Itu yang mereka pikirkan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang serius mualaf atau murtad itu, biasanya mereka diam-diam ya, terutama yang murtad. Karena apa? Karena takut dikecam masyarakat ya. Mereka diam-diam. Biasanya mereka ya, saya kasih tahu rahasianya. Biasanya mereka punya KTP, tapi KTP-nya itu KTP mayoritas biasanya yang ada di Konoha. Dan mereka diam-diam ya, mereka nggak peduli dengan agama. Jadi sebenarnya kalau di total dihitung ya, misalnya disuruh ya kita tuh nggak usah bikin agama di KTP misalnya, maka sebenarnya tidak ketahuan ya apakah kita masuk mayoritas apa minoritas ya, nggak bakal ketahuan ya, karena orang yang murtad itu biasanya diam-diam ya. Kemudian saya melihat ya, gini ya guys ya, ini yang sangat susah saya jelaskan sama warga Konoha ya. Gini, saya tuh nggak penting ya mau lu beragama kek, mau lu nggak beragama kek, mau lu menyembah batu kek, lu menyembah matahari kek, menyembah Gramedia kek, menyembah sains kek, menyembah apa kek, nggak peduli. Gue nggak peduli ya. Gue peduli kejujuran lu, integritas, itu yang paling utama ya. Nggak peduli ya, nggak peduli kalau misalnya lu mau menyembah apa kayak nggak jadi masalah. Kelakuan lu yang paling utama. Menurut saya itu yang paling penting ya. Terutama pejabat-pejabat di Konoha. Saya melihat pejabat di Konoha itu kan ya kalau bisa mah harus beragama mayoritas. Ya kalau beragama mayoritas tapi korupsi gimana? Nggak bisa kerja gimana? Integritasnya nggak ada gimana? Jadi ini pemikiran-pemikiran yang primitif. Ini yang sangat susah saya jelaskan bagi warga Konoha ya. Kemudian
Saya perhatikan ya, kalau misalnya kita dalam dunia bisnis misalnya, katakanlah misalnya kita seorang triliuner ya, jadi kita punya banyak duit ya, triliunan ya, terus kita mau join bisnis ke orang lain misalnya, atau kita ke negara lain deh ya, ketemu sama orang ya, kita nggak tahu agamanya apa, kita nggak pernah nanya agama kan, agama lu apa sih, kita nggak pernah nanya agama. Jadi saya perhatikan ya, orang yang sering nanya-nanya agama itu, mohon maaf ya, orang yang miskin banget gitu, orang yang primitif. Jadi seorang pebisnis besar itu ya, pebisnis yang sangat jago dalam berbisnis ya, yang sudah punya saham triliunan misalnya, mereka nggak peduli agama kita apa, mereka nggak nanya dulu agama lu apa ya. Kalau lu seagama dengan kita, ya udah sok saya berbisnis dengan kamu. Enggak seperti itu. Buktinya Arab Saudi itu punya itu saham di China. Apakah Arab Saudi nanya gitu, punten ya Pak Xi Jinping ya, punten, apakah Bapak pernah melakukan ibadah atau tidak? Apakah Bapak rajin ke gereja? Apakah Bapak rajin ke kelenteng? Gak ada ditanya seperti itu. Ya, orang pebisnis itu ya, yang mereka butuhkan itu apa? Integritas, kejujuran, cuan, itu yang mereka butuhkan. Ya, kalau mereka nggak cuan, mereka nggak mau. Itu yang mereka butuhkan, guys. Jadi kita tuh jangan ini ya, bias gitu. Agama itu kan bisa jadi bias ya. Jadi kalau misalnya tidak seagama dengan kita benci gitu, nggak usah berbisnis dengan mereka, nggak usah. Menurut saya ini pemikiran yang sangat primitif. Jadi kapan majunya coba kita kalau misalnya beda aliran dengan kita benci ya. Beda agama dengan kita benci. Sama seperti artis saya ini, kalau misalnya satu agama dengan kita baikin gitu ya. Sama dengan Bobon Santoso misalnya, kalau seagama dengan kita puji-puji ya, kita subscribe. Kalau beda agama dengan kita, ngapain nih subscribe ya? Kita harus ini dong, harus benar-benar netral gitu, jangan melihat agamanya. Jadi di Konoha itu masih seperti itu, primitif saya melihatnya. Biasanya orang yang suka berkelompok itu ya, kebetulan saja mungkin agama itu adalah bagian daripada kelompok ya, komunitas ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang suka berkelompok, atau orang-orang yang sangat-sangat primitif ya, menanya agamanya, agama kamu apa ya. Saya melihat di Konoha itu agama itu sama seperti kasta kamu apa, kamu mayoritas apa minoritas. Jadi di Konoha itu ada semacam kasta, tidak terlihat ya, kasta mayoritas dan kasta minoritas ya, kalau boleh jujur. Jadi buat teman-teman yang nonton video, jangan luluh amat ya kalau misalnya ada artis yang murtad, mualaf, terus diikrarkan ke seluruh dunia di video, di foto, tanda tangan dan sebagainya. Bullshit, itu mah bullshit ya. Jadi kita berpikirnya itu jangan terlalu lugu amat lah, harus berpikir di luar daripada box ya, out of the box ya. Jangan bisa diperalat oleh apa, tren ya. Ini semacam tren yang sangat deras ya, harusnya deras banget. Karena banyak orang yang tersedot perhatiannya dengan hal-hal seperti ini ya, main mualaf-mualafan. Kita lebih baik fokus pada Konoha, bagaimana caranya Konoha supaya menjadi negara maju ya, supaya sampah tidak berserakan ya, supaya kita berkesadaran ya, supaya investor masuk ke Konoha itu banyak dan sebagainya. Jadi jangan terlalu pusing mikirin agama lu apa, agamanya apa dan sebagainya, jangan seperti itu ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.